Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugroh Ramadan dari kelas A Prodi Arsitektur dengan NIM 200201150108. Untuk video kali ini adalah presentasi dimensi lingkungan sosial, ruang semi terbuka dan rumah susun Singapura. Pertama, bahwa rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional. Jadi bangunan rumah susun ini itu adalah satu ruang-ruang yang banyak dalam satu tempat atau yang bertingkat, merupakan milik bersama tapi memiliki teritori sendiri, begitu. Perumahan dan pemukiman merupakan salah satu dari 3 kebutuhan primer dari manusia selain dari pangan dan sandang. Selain menjadi kebutuhan pokok yang tidak bisa terpisahkan lagi dari bagian kehidupan manusia, perumahan dan pemukiman merupakan proses bermukim manusia dalam menciptakan tatanan hidup. Pertama, bahwa jenis-jenis rumah susun. Untuk jenis-jenis rumah susun ada 4, yaitu rumah susun umum, rumah susun khusus, rumah susun negara, dan rumah susun komersial. Pertama, bahwa rumah susun umum. Rumah susun umum adalah rumah susun yang diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah atau dalam kata lain berpenghasilan rendah. Rumah susun khusus yaitu rumah susun yang diadakan untuk memenuhi kebutuhan khusus. Misal kemarin ada Asian Games, rumah susun khusus ini diberlakukan di Wisma Atlet misalnya. Terus ada rumah susun negara, yaitu rumah susun yang dimiliki oleh negara dan memiliki fungsi utama sebagai hunian, sarana pembinaan keluarga, dan biasanya dia penunjang untuk pelaksanaan tugas pejabat atau pegawai negara begitu. Terus ada rumah susun komersial. Rumah susun komersial itu adalah rumah susun yang diperuntukkan untuk memperoleh keuntungan. Selanjutnya ada hak tanah menurut peraturan dari Singapura. Ada 3 hak tanah yang merupakan salah satu aturan dari negara Singapura, yaitu freehold estate, leasehold estate, dan estate in perpetuity. Pertama, bahwa freehold estate yaitu tanah yang dipegang hak atas tanahnya oleh seorang untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Terdapat 2 jenis dari freehold estate ini, yaitu yang dapat diwariskan dan berlaku hanya sebatas seumur hidupnya. Jadi ada yang bisa diwariskan kepada mungkin garis keturunannya, ada yang bisa kalau dia sudah meninggal, dia sudah tidak ada, jadi batas freehold estate-nya ini sudah habis begitu. Terus yang kedua ada leasehold estate. Leasehold estate yaitu tanah dalam jangka waktu yang ditentukan. Umumnya kalau Singapura itu dia aturannya 99 tahun atau 999 tahun. Jadi 99 tahun misal dia memiliki tanah tersebut, kalau selesai dari 99 tahun ini dia jangka waktunya sudah habis begitu. Terus ada namanya estate in perpetuity. Estate in perpetuity yaitu tanah yang dimiliki oleh seorang dalam jangka waktu yang tidak ditentukan sesuai dengan syarat-syarat tertentu yang ditentukan dalam State Lands Act. Setiap tanah sebelum tanggal 1 Maret 61 digolongkan dalam kategori ini. Jadi Singapura itu pada tahun sebelumnya 1 Maret 61 itu semua tanah yang ada di Singapura itu memakai estate in perpetuity. Dia itu memiliki oleh seseorang dalam jangka waktu yang tidak ditentukan. Mungkin estate in perpetuity ini seperti sistemnya yang ada di Indonesia. Terus bagaimana pengaruh teritorialitas atau kondisi sosialnya juga. Jadi teritorialitas ini berhubungan dengan kondisi sosial dari perumahan itu atau rumah susun. Mungkin setiap individu memiliki perilaku yang berbeda terhadap teritori publik dan semi publiknya. Hal ini dapat dipengaruhi oleh latar belakang sosial, ekonomi, dan desain ruang. Jadi teritorialitas ini sangat berhubungan dengan yang namanya kondisi sosial
dimana banyak rumah susun yang di bumi ini itu dia memakai sistem teritorialitas. Ini bisa berdampak negatif, sangat negatif, seperti contohnya misal ruang lantai pertama. Ruang lantai pertama ini atau lantai dasar ini itu semi publik, tapi satu kelompok atau mungkin mereka satu gang dalam satu rumah susun itu dia yang menguasai, sehingga dia semacam dikuasai oleh mereka sendiri begitu. Dia tidak publik lagi istilahnya. Tapi kalau dalam Singapura kita tahu bahwa Singapura itu berbagai macam etnis dalam, ada Chinese, Melayu, ada Tamil. Tapi walaupun berbeda, di Singapura ini tidak terlalu memakai konsep teritorialitas dalam kondisi sosial rumah susun ini. Dia tidak terlalu berpengaruh dalam negara Singapura. Terus kita lihatlah dari kondisi sosial Singapura. Kalau kondisi sosial Singapura seperti yang saya sebut tadi, Singapura memiliki etnis pendatang seperti Chinese, ada Melayu juga, ada Tamil, dan sebagian ada Arab juga. Perbedaan sosial budaya dapat dilihat dari perkembangan penduduknya. Jadi Singapura ini itu kita tahu bahwa Singapura ini negara yang kecil, perkembangan penduduknya itu cukup pesat. Negara yang dijuluki The Lion City terpisah oleh Malaysia, oleh Selat Johor di bagian utara, dan Kepulauan Riau oleh Selat Singapura di selatan. Melansir dari situs resmi statistik Singapura termasuk dalam negara yang padat penduduk. Jadi dia negara kecil yang padat penduduk. Makanya dia memakai aturan tadi seperti freehold estate, leasehold estate, atau estate in perpetuity. Penduduk Singapura terdiri dari kelompok etnik, terdiri dari Tionghoa. Tionghoa di sini dia yang mayoritas, yaitu 74,3%. Terus ada Melayu. Sebenarnya Melayu ini suku asli mereka. Singapura dulu itu Melayu sama dengan Malaysia sebanyak 13,3%, dan India 9,1%, dan lainnya itu sebanyak 3,3%. Jadi kalau dilihat dari kondisi sosial, kesimpulannya adalah bahwa Singapura ini memiliki konsep yang sudah rapi. Dia konsep tertata dengan baik, di mana dia dapat mengatur satu rumah susun itu agar kondisi sosialnya tetap dapat terjamin. Dia tidak memakai konsep teritorialitas, walaupun mereka berbeda, mereka tetap memikirkan bagaimana untuk kedepannya dengan memakai sistem-sistem untuk jangka waktu atas hak tanah yang mereka miliki. Hubungan-hubungan antar mereka itu tetap baik walau tinggal di rumah susun. Mungkin itu presentasi yang sempat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.